Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Fauzia Salma Sampurno dan teman saya Daru Setio Aji akan mempresentasikan tentang hardware dan software. Kami akan membahas yang pertama, komponen-komponen hardware dari teknologi informasi. Kedua, jenis-jenis komputer beserta kelebihan dan kekurangannya. Ketiga, hardware yang diperlukan sesuai kebutuhan. Keempat, perbedaan antara software aplikasi dengan software sistem. Kelima, perkembangan akhir aplikasi dan sistem software masa kini. Keenam, perbedaan antara software berbayar dan software gratis. Ketujuh, keperluan software sesuai kebutuhan bisnisnya. Dan yang kedelapan, permasalahan hacking dan bajakan. Komponen-komponen hardware dari teknologi informasi. Yang pertama ada input device. Perangkat keras yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contohnya adalah keyboard, touchpad, dan mouse. Yang kedua ada process device. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah data yang sudah dimasukkan melalui perangkat keras masukan. Seluruh proses seperti perhitungan, pengolahan data, pengolahan gambar, bahkan pengolahan suara ditangani oleh proses device. Contohnya yaitu prosesor, RAM, dan motherboard. Yang ketiga ada output device. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil akhir dari pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Contohnya adalah monitor, speaker, dan printer. Kemudian ada backing storage, suatu tempat penyimpanan atau penampung data dan program. Terdapat dua jenis, yaitu perangkat serial access atau storage internal memory, seperti ROM atau read-only memory, dan RAM atau random access memory. Yang kedua ada perangkat direct access atau storage external memory. Contohnya adalah magnetic tape, optical disk atau CD atau DVD, magnetic disk atau floppy disk dan hard disk. Kemudian ada removable hard disk atau zip disk dan flash disk. Yang terakhir ada peripheral device. Sebuah komponen tambahan yang fungsinya untuk membantu komputer dalam menyelesaikan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan oleh perangkat keras lainnya yang sudah terpasang di dalam casing. Contohnya adalah optical disk drive, sound card, dan capture card. Jenis-jenis komputer beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada personal computer atau biasa disebut dengan PC. Kelebihannya yaitu harga lebih murah, tampilan serta kinerja yang berkualitas, dan lebih kuat bekerja 24 jam dibandingkan laptop. Kekurangannya yaitu tidak bisa dibawa kemana-mana dan tidak bisa menyala saat terputus dari aliran listrik. Yang kedua ada Dexnote. Kelebihannya yaitu bisa dibawa-bawa sehingga bisa mengerjakan tugas dimanapun. Dan harganya lebih murah dari laptop dan notebook. Kemudian kekurangannya yaitu pengguna harus dekat dengan colokan listrik karena Dexnote tidak bisa menyala tanpa aliran listrik. Dan tampilannya juga kurang menarik. Ketiga ada laptop. Kelebihannya yaitu bisa dibawa kemana-mana dan spesifikasi yang ditawarkan laptop sangat beragam, sehingga banyak pilihan untuk user memilih sesuai kebutuhan. Lalu tampilan dan desainnya juga lebih menarik. Kekurangannya adalah kapasitas baterai yang tidak besar sehingga harus membawa charger. Harganya lebih mahal dibandingkan PC. Yang keempat ada notebook. Kelebihannya yaitu bisa dibawa kemana saja dan memudahkan para usernya. Dan tampilannya lebih minimalis dan ringan.
Kekurangannya adalah biasanya notebook spesifikasinya tidak sebagus laptop dan hanya bisa mengerjakan tugas yang tidak memerlukan spesifikasi tinggi. Yang kelima ada netbook. Kelebihannya adalah beban yang akan dibawa oleh user, yaitu bentuk yang kecil dan ringan, sehingga sangat mudah dibawa dan cocok digunakan untuk mengerjakan tugas. Sedangkan kekurangannya adalah netbook didesain untuk memperkecil ukuran, sehingga banyak fitur yang dihilangkan. Hal ini membuat netbook tidak berfitur lengkap. Kemudian yang keenam ada subnotebook. Kelebihannya adalah berukuran minimalis, sehingga memudahkan untuk dibawa kemana saja, dan harganya lebih murah. Sedangkan kekurangannya adalah kecepatannya sangat lambat dan memori berkapasitas rendah. Selanjutnya, hardware yang diperlukan sesuai kebutuhan. Secara prinsip, komputer dan perangkat keras merupakan sebuah sumber daya fisik yang tidak dapat berfungsi tanpa ada manusia yang memberikan instruksi. Manusia membuat perangkat lunak atau software yang pada dasarnya berisi suatu urutan instruksi untuk menggerakkan berbagai komponen perangkat keras secara operasional. Sebuah komputer standar dapat bekerja secara normal jika memiliki 5 buah komponen sebagai berikut. Yang pertama, alat input, berfungsi untuk memberikan perintah kepada komputer dalam berbagai bentuk. Contohnya keyboard, mouse, dan scanner. Lalu alat output, berfungsi untuk mempresentasikan hasil pemrosesan data atau hal-hal yang diinginkan. Contohnya layar monitor dan printer. Lalu ada Central Processing Unit atau CPU, pusat pengolahan dan kalkulasi data, karena disinilah terletak chip mikroprosesor yang merupakan otak dan pusat syaraf komputer. Lalu memori utama, ada dua jenis memori utama di dalam komputer, yaitu ROM, read-only memory, yang penyimpanannya bersifat permanen, dan RAM, random access memory, yang penyimpanannya bersifat sementara. Lalu ada secondary memory, berfungsi untuk meletakkan data dan atau program yang dibutuhkan oleh pengguna. Contohnya, dalam media penyimpanan internal adalah hard disk, lalu dalam media penyimpanan eksternal adalah flash disk. Selanjutnya, perbedaan antara software aplikasi dengan software sistem. Software aplikasi adalah jenis software yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dalam operating system. Beberapa dari tugas ini termasuk menangani dokumen, menangani perhitungan, mengedit gambar, mengedit video, dan lainnya. Contoh application software termasuk pengolah kata, spreadsheet, database software, dan editor gambar. Software system adalah jenis software yang dirancang untuk berkomunikasi dengan hardware atau bahkan application software. Ini bertindak sebagai interface antara hardware dan program komputer, di mana ia mengkoordinasikan tugas-tugas antara dua komponen sistem komputer. Ada berbagai jenis sistem software. Mereka termasuk operating system, language processors, dan device drivers. Perbedaan sistem software dan application software. Menurut pemakaian, sistem software digunakan untuk mengelola dan mengendalikan hardware komputer dan application software. Application software melakukan tugas tertentu tergantung pada bagaimana ia dirancang. Ini tidak dapat melakukan tugas lain yang berada di luar cakupannya. Menurut instalasi, sistem software diinstal ke komputer ketika operating system diinstal. Application software diinstal hanya ketika pengguna membutuhkannya. Misalnya, kamu hanya akan menginstal software edit foto ketika kamu ingin mengedit beberapa foto. Menurut waktu eksekusi, sistem software akan mulai berjalan setelah kamu menyalakan komputer. Ini akan terus berjalan hingga kamu mematikan komputer. Application software hanya akan berjalan jika diminta. Kamu akan memulai pengolah kata ketika kamu perlu membuka atau menyiapkan beberapa dokumen. Menurut abstraksi, dari sudut pandang umum, pengguna tidak berinteraksi dengan sistem software. Ini karena software berfungsi di latar belakang. Untuk application software, pengguna akan memiliki interaksi langsung dengan software. Bahkan, pengguna mengontrol cara software beroperasi. Menurut ketergantungan, sistem software berjalan secara independen, pengoperasiannya tidak tergantung pada perilaku software lain. Sebaliknya, itu adalah salah satu yang menyediakan kondisi untuk software lain untuk berjalan secara efektif.
Sedangkan application software tidak dapat berjalan secara independen. Mereka tergantung pada kondisi yang disediakan oleh operating system. Yang terakhir, menurut kompleksitas. Memprogram sistem software cukup rumit. Ini karena membutuhkan programmer untuk memiliki pengetahuan penuh tentang sistem hardware yang mendasarinya dan bahasa tingkat rendah. Sedangkan pemrograman application software tidak rumit. Seorang programmer hanya perlu memiliki pengetahuan tentang sistem software yang mendasarinya dan bahasa tingkat tinggi. Perkembangan akhir aplikasi dan sistem software masa kini. Pada era pertama atau era pionir, era ini merupakan permulaan komputer ditentukan. Ketika itu, perangkat lunak komputer hanya merupakan sambungan-sambungan yang rumit ke bagian dalam komputer. Punch card atau kartu lubang merupakan cara berbeda dalam melakukan akses terhadap komputer. Belum ada kesatuan paduan antara hardware dan software ketika itu menjadi penanda khas awal mula ditentukannya komputer. Lalu, era kestabilan. Di zaman ini, perangkat lunak tak lagi menyelesaikan satu jenis program saja, melainkan sudah dicoba untuk multitasking atau melakukan banyak perintah. Satu perangkat lunak sudah mampu menyelesaikan banyak pengguna atau user tasking dalam waktu bersamaan dan cepat, real time. Di era ini juga sudah mulai ada polarisasi pengguna. Dari yang tadinya hanya dibagi kalangan akademisi atau peneliti saja, masyarakat industri sudah mulai bersentuhan dengan komputer. Lalu, era mikro. Era ini ditandai dengan adanya dua pemisahan fungsi software, yakni untuk merespon internal dan yang bertugas dalam menangani program-program aplikasi yang sifatnya spesialis. Kecerdasan buatan muncul, yakni ditandai dengan adanya otomatisasi dalam perangkat lunak. Lalu, era modern. Tapi ini ditandai dengan semakin berkembangnya perangkat lunak. Pada era modern ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi sebuah handphone pun telah dilengkapi dengan sebuah software sistem seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat. Perbedaan antara software berbayar dan software gratis. Software berbayar adalah perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersial. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Pengguna yang menggunakan software berbayar umumnya tidak diizinkan untuk menyebarluaskan software tersebut secara bebas tanpa izin pada penerbitnya. Contohnya adalah sistem Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Software gratis. Freeware atau software gratis adalah perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batasan waktu. Berbeda dari shareware yang mewajibkan penggunanya membayar. Meskipun gratis, jenis software ini umumnya memiliki kebijakan tertentu yang disertakan ketika pengguna mengunduhnya. Dalam kebijakan tersebut, orang yang mengunduh harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pencipta software. Di antaranya tidak menggunakan software itu untuk kepentingan komersial dan tidak boleh dimodifikasi dalam bentuk apapun. Contohnya adalah Photoscape, ShareIt, WhatsApp, Skype, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain-lain. Keperluan software sesuai kebutuhan bisnis. Yang pertama untuk distribusi, yaitu ada freeware, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan WhatsApp. Lalu ada license software, yaitu Microsoft Windows, Adobe Photoshop, dan CorelDRAW. Lalu ada adware, yaitu Opera mulai versi 5, Godzilla, dan Jet Audio versi 4.7 ke atas. Lalu ada shareware, yaitu ada Style XP, WinRAR, dan Windows Blitz. Lalu ada open source seperti Linux. Lalu berdasarkan fungsinya ada pengolah kata, Star Office Writer, Corel WordPerfect, dan Microsoft Word. Lalu ada pengolah angka, Open Office Calculator, Lotus 123, dan Microsoft Excel. Lalu ada antivirus, yaitu Smartov, FVG, dan Avira. Berdasarkan jenisnya, ada sistem operasi, yaitu seperti Windows, Linux, dan DOS adalah contoh dari perangkat lunak jenis OS. Fungsinya adalah untuk menghubungkan, mengkoordinasi, sekaligus mengelola komponen dan fungsi perangkat komputer. Lalu ada bahasa pemrograman,
Hardware tidak akan bekerja jika tidak menerima instruksi. Sebab itulah dibutuhkannya sebuah bahasa pemrograman yang dimengerti oleh mesin. PHP, Java, Microsoft, Visual Basic adalah sedikit dari banyak contoh programming language. Lalu ada program aplikasi. Software kategori program aplikasi berhubungan langsung bisa dikatakan mirip dengan kategori software berdasarkan fungsi yang sebelumnya. Karena program aplikasi ini biasanya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan user, misalnya software akuntansi, presentasi hiburan, dan sebagainya. Permasalahan hacking dan bajakan. Jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukannya dapat digolongkan dalam beberapa macam seperti pada uraian di bawah ini. Yang pertama, unauthorized access. Lalu ada illegal content, penyebaran virus secara sengaja, data forgery, cyber espionage, sabotage and extortion, cyber stalking, carding, hacking and cracker, cyber squatting and typo squatting, hijacking, and cyber terrorism. Hacking adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan usaha baik berhasil maupun tidak untuk memperoleh akses yang ilegal ke dalam suatu sistem komputer. Hal ini berkaitan dengan penggunaan komputer yang tidak sah atau akses yang ilegal ke data atau program tertentu yang tersimpan di dalam komputer tersebut. Hacking adalah ilegal karena masuk dan membaca data seseorang dengan tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga para hacker selalu menyembunyikan identitas mereka. Pelaku hacking atau disebut hacker biasanya mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus di bidang komputer dan internet. Mereka memiliki keahlian terutama dalam penguasaan atas ilmu komputer, programming, dan pemanfaatan media internet. Di samping itu, pelaku juga harus mempunyai akses baik dalam kepemilikan ataupun pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi yang berupa komputer dan jaringan komputer melalui media internet. Akses tersebut dapat diperoleh baik melalui kepemilikan komputer pribadi yang memiliki fasilitas internet maupun melalui tempat-tempat yang memiliki akses internet gratis. Lain halnya dengan perbuatan cracking yang masuk ke dalam suatu sistem komputer dan perbuatan tersebut merusak sistem komputer yang telah berhasil di-crack. Orang yang melakukan tindakan cracking disebut cracker. Penanggulangan cybercrime. Yang pertama, pengamanan terhadap sistem. Sistem keamanan bertujuan untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah yang terintegrasi pada keseluruhan sistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data melalui jaringan atau dengan pengamanan web server. Lalu kedua ada penanggulangan global. Untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan, maka pengamanan sistem secara global dan terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan perusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya untuk menutup unauthorized action. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.